Halo semuanya, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Selamat datang di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai larik atau array yang terdiri dari matriks dan vektor di dalam MATLAB R2015A. Jadi ini masih lanjutan tutorial menggunakan MATLAB. Nah, di sini saya sudah membuka MATLAB saya. Di sini ada command window, jadi kita bisa langsung mengetik perintah atau sintaks kita di command window, atau bisa juga menggunakan editor. Di sini saya sudah membuka editor. Ini masih kosong. Kita akan mencoba untuk membuat matriks dan vektor menggunakan editor atau berkas script. Nah, langsung kita mulai saja ya. Jadi matriks dan vektor ini termasuk di dalam larik atau array. Jadi array itu sendiri untuk menampung sejumlah data yang sejenis. Jadi teman-teman harus tahu bahwa kalau vektor itu array atau larik yang terdiri dari bisa satu kolom saja atau satu baris saja. Sehingga vektor ini biasa disebut dengan array satu dimensi. Sedangkan matriks itu terdiri dari baris dan kolom. Kita sebut sebagai larik atau array yang dua dimensi. Hanya sebagai kebiasaan saja ya, kalau kita menulis nama matriks dan juga vektor, kita menggunakan huruf kapital. Terus ada lagi nih satu, skalar ya. Kalau skalar hanya terdiri dari satu elemen saja, yang hanya terdiri dari satu kolom dan satu baris saja. Itu kita sebut sebagai skalar. Oke. Untuk membuat programnya kita menggunakan editor ya. Di sini saya sudah membuka editor atau berkas script atau biasa juga disebut M-file ya. Yang pertama kita akan membuat pendahuluannya. Masih ingat ya, kalau saya menggunakan persen seperti ini berarti saya membuat komentar. Komentar ketika dijalankan di dalam program itu tidak muncul ya teman-teman. Oke, di sini komentar yang akan saya tambahkan adalah program vektor dan matriks. Di bagian pendahuluannya sini saya akan menambahkan CLC dan clear. Teman-teman sudah tahu ya CLC? CLC ini untuk menghapus atau membersihkan command window. Nah, ini command window saya. Kemudian clear ini gunanya untuk menghapus atau membersihkan workspace. Workspace itu untuk menyimpan variabel yang kita ketik atau variabel yang kita input, disimpan di dalam workspace. Di sini memang masih kosong karena saya belum mengetik apa-apa gitu ya, belum memberikan perintah apa-apa. Jadi nanti untuk membersihkannya kita menggunakan clear. Loh, itu kan udah bersih, ngapain dikasih clear lagi? Mungkin ada yang bertanya seperti itu ya. Ngapain gitu kan? Tadi kan katanya CLC untuk membersihkan layar command window, clear untuk membersihkan workspace. Ngapain ada ini? Kalau di sini tuh udah bersih. Ya, ngapain ya? Jadi gini teman-teman. Nanti di bawah sini kan kita mengetik beberapa perintah nih. Ada sintaks di sini. Ini kalau dijalankan tentu akan menyebabkan workspace-nya akan terisi. Misalnya saya mengetik matriks M gitu kan, dengan nama M. Ini nanti akan masuk ke workspace-nya. Kemudian masuk juga di command window, perintah-perintah yang kita ketik di bawahnya ini. Nah, ketika kita menjalankan lagi perintah ini, dia akan mulai lagi dari CLC dan clear. Jadi, yang tadinya di sini ada perintah, dia tidak terlihat di command window tapi dibersihkan terlebih dahulu. Bingung ya dengan penjelasan saya ya? Intinya ini untuk membersihkan ya teman-teman. Nanti saya perjelas lagi deh. Ibarat kata gini deh teman-teman. Kita kan startnya nih dari sesuatu yang bersih sebenarnya. Workspace-nya bersih, command window-nya bersih. Oke, sekarang gini, dari halaman rumah teman-teman misalnya ya. Kemudian setelah
beberapa hari misalnya kotor, penuh dengan dedaunan, rumput, sampah, sarang laba-laba dan lain sebagainya, tentu kita harus bersihkan. Nah, membersihkannya itu gimana? Membersihkannya teman-teman sapu gitu ya. Disingkirkan sampah-sampahnya. Jadi sama di sini. Tapi ini start awalnya emang dia bersih. Nah, setelah bersih ada terisi dengan variabel dengan sintaks yang ada di dalam. Kemudian kita bersihkan lagi. Ketika kita menjalankan programnya, kita bersihkan lagi dengan menggunakan CLC dan clear. CLC untuk membersihkan command window. Clear untuk menghapus isi workspace. Menghapus berarti bersih gitu ya, sama aja sih, menghapus, membersihkan. Baiklah teman-teman, di sini untuk membuat scalar tadi terdiri dari satu baris dan satu kolom saja. Misalnya saya kasih nama A, kita cukup mengetik dengan seperti ini. Dalam kurung siku 2. Ini kalau kita run, kita kasih nama untuk menamai file itu tidak boleh menggunakan perintah yang ada di program kita. Saya tidak akan menggunakan matrix, saya menggunakan nama larik saja ya. Kita run, kita lihat di command window muncul A sama dengan 2. Boleh juga langsung A sama dengan 2. Ini sama scalar ya. Oke, sekarang bagaimana kalau kita membuat vektor? Untuk membuat vektor, entah itu vektor baris ataupun vektor kolom, setiap elemennya kita pisahkan dengan koma ya. Misalnya gini, 1, 2, 3, 4. Kita lihat. Ini adalah vektor baris. Jadi untuk membuat vektor baris, kita memisahkan setiap elemennya dengan menggunakan koma. Boleh juga kita pisahkan setiap elemennya dengan spasi. Kita lihat ya. Kalau kita pakai spasi, 1, 2, 3, 4. Run. Ya, muncul ya 1, 2, 3, 4. Jadi keluaran A tadi dan V1 itu sudah tidak muncul karena saya tambahkan titik koma di belakang. Ketika kita tambahkan titik koma itu untuk menyembunyikan keluarannya. Jadi walaupun saya run itu tidak muncul, yang muncul hanya V2. Karena ini saya tidak gunakan titik koma di belakang. Nah, itu juga gunanya CLC dan clear. Sebelumnya kan saya sudah pernah menjalankan ini ya. Tapi yang muncul ini. Oke. Sekarang bagaimana untuk membuat vektor kolom? Jadi yang ini tadi contoh scalar, contoh vektor baris. Selanjutnya contoh vektor kolom. Nah, untuk membuat vektor kolom kita pisahkan setiap elemennya dengan titik koma seperti ini. Ini tadi V2 nya vektor baris, sedangkan V3 nya adalah vektor kolom. Nah, selanjutnya misalnya kita masih di command window, kita mau cari isinya saja, hanya ingin melihat isi saja dari vektor V1, kita cukup tulis nama vektornya tadi V1, kemudian kita enter. Nah, ini isinya tadi V1 1, 2, 3, 4. Atau boleh juga dengan menggunakan perintah display DISP dalam kurung V2 misalnya yang mau kita lihat isinya.
enter. Nah, ini seperti ini. Atau display untuk V3. Nah, ini jadi vektor kolom. Terus misalnya lagi kita mau mentranspose ya, mentranspose yang tadinya vektor baris menjadi vektor kolom misalnya. Contoh transpose. Saya sebut saja namanya V4. V4 itu adalah V1 transpose. Jadi tambahkan saja petik tunggal. Kita run. Nih, V4-nya jadi vektor kolom. Tadi V1-nya kan vektor baris. Setelah ditranspose menjadi vektor kolom. Kalau vektor kolom kita transpose tentu menjadi vektor baris. Kita lihat lagi misalnya V5 adalah transpose dari V3. Vektor kolom V3 ditranspose menjadi vektor baris. Nah, ini kan vektor barisnya, ini baris, ini kolom. Lanjut lagi sekarang untuk matriks ya teman-teman. Untuk membuat matriks, contoh matriks saya sebut saja M1. M1 ini misalnya matriks berukuran 2x2. Jadi kita mengetik di dalam kurung siku. Kemudian elemen ini saya pisahkan setiap elemennya dengan spasi. Ini untuk baris pertama. Kemudian titik koma. Titik koma itu kita pindah ke baris kedua. Di baris kedua misalnya saya menulis elemennya 3, 4. Jadi ini baris pertama, ini baris kedua. Ini matriks berukuran atau ordo 2x2. Kita run ya. Nah, ini baris pertama, baris kedua. Terus gimana kalau kita mau bikin matriks ordo 3x3? Nah, kalau ordo 3x3, 1, 2, 3, titik koma misalnya ya. Seperti ini. Ini di baris pertama, baris kedua, dan baris ketiga. Ini ordo 3x3. Coba kita run. Nah, ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Pertanyaannya gimana kalau matriksnya bukan matriks bujur sangkar? Artinya banyak baris dan kolomnya berbeda. Misalnya matriks berukuran 3x4. Berarti 3 baris, 4 kolom. 1, 2, 3, 4. Ini akan membentuk 4 kolom ya. Kemudian ini baru di baris pertama. Titik koma, pindah ke baris kedua. Titik koma, ini baris ketiga. Jadi ini tadi saya katakan ordo 3x4. 3 baris, 4 kolom. Jadi 1, 2, 3, 4. Oh ya, dari tadi ini elemennya 1, 2, 3, 4 gitu ya. Bisa kok elemen yang lain ya. Kita run. Nah, ini matriks berukuran 3x4. Baris pertama, baris kedua, dan baris ketiga. Teman-teman bisa bikin matriks yang lain selain ini ya. Jadi di video saya kali ini sampai di sini dulu, hanya sebatas pengenalan bagaimana membuat skalar, vektor baris, vektor kolom, dan matriks menggunakan MATLAB. Untuk operasi terhadap matriks maupun vektor lebih lanjut,
akan saya bahas di video berikutnya. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen di kolom komentar. Untuk mendukung saya membuat video yang bermanfaat, jangan lupa subscribe channel YouTube saya Desa Ristia, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan informasi kalau saya mengupload video terbaru. Untuk berbagi manfaat dengan lebih banyak orang, jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian, saudara kalian, gebetan kalian, pacar kalian, dan semua orang yang kalian kenal. Terima kasih banyak sudah menonton dan terima kasih atas dukungannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.